Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Acara parminggota di Jabu Imam Minggu pa-20 sadahon dung Trinitatis dengan tema Marsihohot di bagasan poda ni Yesus. Adorang sota mulai parminggota jumolo mahita martangiang nahohom. Amin. Tapujima Tuhata marhite bukwede nomor 322 ayat 1 dohot ayat 2. Sai pasia Tuhan Yesus, tu bagasan rohani. Sai mai Yesus, ege panutuk mai. Sai pasia Tuhan Yesus, jakon itu rohani. Nungatike parasiang, sotung jolo salpui. Jongjong mahita. Hari burono di tanah, sai ringgas di jakon ho. Mari suang Tuhan Yesus, sai di garison ho. Sai pasia Tuhan Yesus, jakon itu rohame. Namateke parasian, sotung jolo salpui. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Parangehon hamuma natama di Tuhani, marguru tu sadok lomoni rohana, mar parbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaon nadenggan, oloi hamuma Jahoba, marhite-hite lasni roha, robe mahamutu julona, marhite-hite olop-olop. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, amanami nadi banua gijang, selehon matuhami roha natogung, nabadia, pikiran nadenggan dohot roha naringgas, pasauton ulaon nadenggan, selehon dame tuhami, asa sonang hami mangolu di bagasan pangodingim, say marsigatung tuhatam mahami, maradopon saluhut musunami, say ramoti jala pargogoi mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahita. Tapuji Tuhata marhite bukwede nomor 700 sada ayat sada.
sabur Tuhan au diadopani sai homa mandongani au diulaki ajari pargogoy au dinidalaki. Tabegema patik ni debata di hari mingguon, imasian patik parjolo sahatu patik paupaton onma didok disi patik parjolo. Ahu do jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenomu debatam, patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanomu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sobaon, manang siuluan, patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalanna, aihona uhumna dosogot, aka na marsineang di goarna, patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari mingguing, dinaonomari maulahamu nasa si ulaumu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi homangula anggo dinasadari i, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro dipangisi ni hutan ni halak pe, namagebati hutam. Ai dinaonomari do ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni, dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Ima sahatna, atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon nahobar tupatik nai. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon nahobar tupatik ni. Amen. Tapuji ma Tuhata sian bukwede nomor 417 ayat 2 dohot ayat 3. Sesat motoonmu, naung sesa dosam sesude, madame dagingmu nang tadi, maniok tong Tuhani. Jongjong mahita. Pakokop nai parangihon, masangat Tuhanmu ato, iba na buas mangalihon, tuho hasonongan toko, sandok siyan mo sumaluwa, mang siyan biar mo sude, sonong na mahon na martuwa, makiring totong surgui. Tapa serep marohata manopoti dosata tu debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo nasohatu dosan jala amanami, hujau hami doguarmu dabadiai, ala natargogot hami marningot dosa nami, semarasir niroha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma ala ni hami,
Namate jalana hehe sian namate, nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami, asi roham dihami, sepatok tok madihami roha hamauliate otuho, oto di parbadia, pangapul ni namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit, binahen ni dosa nami, romaho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham, hodo parhitean ni nasa asi ni roha, say unang tulak kami, say tangihon mahami, ho ale debata, ama anak dohot todi parbadia, amen. Tabegema baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosata, aidang adong ibar niing, ai saluhudo pardosa jalahurangan maradopon hasangapod ni debata, alai akan agabe pitor, binahen ni basa-basa marhitesian asin ni rohana, hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian marhite-hite haporseaon di mudarna. Hasangapo ma di debata na dikijang. Amen. Hudul mahita. Tapuji Tuhata sian bukwede nomor 755 ayat sada. Hapusan ho Tuhan, hodno holongmu, dilos niro hatiki asape, asiniro hami nang pamainanmu, Hosi paluaka ngondian pe, hapusan ho Tuhan, hapusan ho Tuhan, yang namat sohon asinirohan, nasana Tajahama hatani debata, epistel di hari mingguon, ima sian pesalmen 145 ayat 10 pitu sahat rodi ayat 20 sada, margati-gati mahita majahasa. Nabonar do Jahoba di saluhut akadalanna, jalabasa di bagasan saluhut jadi-jadian nai. Donok do Jahoba di sudi akan nama ibana, tongot tahe di sudi akan nama ibana di bagasan asutongan. Ibana mabahen lomo ni roha ni akan nama kabiari ibana,
jala di begedo angguk nasidai, jala di palua do nasida. Jehovah do pangudingan isuli akan makaholong ibana, jala disiap dosuli akapar jahat. Ikon barita honon ni pamangaku do puji-pujian di Jehovah, jalan nasa sibuk mamuji guarna dan badiai rodi saleleng ni lelengna. Ima sahatna, mertua maakan atu mangihon hatani di bata, jala nau peopsa. Amin. Tapuji Tuhata marhite bukuede nomor 400 ayat sada dohot ayat 2. Rohaku di Tuhaku yang terbaik terhirimau, ondo tok tong tangi aku tulambungmu apa kau lebih pos dorohaki sai patulusan mai Jongjong Mahita. Uhilala ganuk ari paniog na diawon, saitong lima sari-sari naing badia rohakon, naing langtul tinggil nai pinggul porto diuki lau mambai lomonai. Atong tahati dakom maha porseotai songon nahinati dakon ni dongata saha porseo di sado portibion rakmadok Mahita. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo nasohatu dosan natuk mopalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon isi Maria nagabe-gabean siatodi perbadia adorang sohabubuan ido Tuhata nato mau nabernit di panghuman isi latus nama tetar pajal do ibana di hau na pinar silang natua tubanua turudung ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamu di bata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disi maibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditodi parbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot dihasesaan di dosa dohot dihatai nama dok mulak mangulu dosogok daging ni halak nang mate dohot dihanguluan nasora suda. Amen. Hudul Mahita. Tapuji Tuhata marhite bukede nomor 617 ayat sada dohot ayat 2 huhut tapasahat ma peleata. Sana
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, bagaimana kabar? Pasti semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita di dalam Kristus. Dan hari ini di minggu ke-21 sesudah Trinitatis, Tuhan akan menyapa kita dengan firman-Nya yang tertulis di 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 13 hingga ayat 17. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak bersama. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu bagaimana jalannya dan mengapa saudara mengambil keputusan menjadi seorang Kristen, seorang pengikut Yesus. Karena sangat beragam cara dan penyebab seseorang menjadi Kristen. Warga HKBP biasanya kebanyakan menjadi Kristen karena orang tuanya sudah seorang Kristen, yang sering disebut Kristen warisan. Dan mungkin yang lain adalah karena menikah dengan keluarga Kristen sehingga dia menjadi seorang pengikut Yesus. Namun terlepas dari bagaimana dan mengapa saudara menjadi seorang Kristen, satu hal yang pasti adalah tidak ada seorang pun menjadi Kristen secara kebetulan. Tidak ada seorang pun menjadi Kristen yang secara kebetulan. Firman Tuhan hari ini di ayat 13b mengatakan bahwa kita orang Kristen adalah orang-orang yang telah dipilih untuk diselamatkan. Tuhanlah yang memilih kita, bukan sebaliknya. Yohanes 15 ayat 16a, Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan di Yohanes 6 ayat 44, Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Karena itu saudaraku, bukanlah karena orang tua kita, bukan pula karena kuat kuasa kita atau kehebatan kita atau karena prestasi kita, bukan. Itu yang kita akui dalam maksud pengakuan iman rasuli bagian ketiga, di mana di sana dikatakan, aku percaya bahwa aku tidak dapat dengan pikiran atau kekuatanku sendiri mempercayai Yesus Kristus Tuhanku atau datang kepadanya. Tetapi Roh Kudus telah memanggil aku melalui Injil. Saudaraku, Allah memilih kita dengan cara mengutus para hambanya yang memberitakan Injil kepada kita. Lalu Roh Kudus bekerja menggerakkan hati kita untuk menerima berita Injil tersebut. Dan kita menjadi percaya. Itu di ayat 13c hingga ayat 14a. Tetapi yang pasti saudaraku, inisiatif pertama untuk menyelamatkan kita adalah dari Allah yang memilih kita. Kita bisa menemukan Tuhan
Karena Tuhan yang pertama menemukan kita dan membuka dirinya untuk kita temukan. Setelah para pekabar Injil, setelah hamba-hamba Tuhan memberitakannya kepada kita, dari kita juga ada keaktifan, yaitu memberi diri kita menerima Injil tersebut. Lalu pemilihan itu kita terima. Allah telah bertekad untuk menyelamatkan kita selama kita bersedia untuk mengizinkan Dia bekerja di dalam kita. Bila demikian halnya saudaraku, pasti kita mengakui bahwa kita dipilih karena bagi Tuhan kita ini sangat berharga. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan memilih kita di dalam kasih-Nya agar kita turut diselamatkan, turut memperoleh keselamatan yang satu-satunya hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita dipilih untuk turut memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 14b. Itu yang luar biasa, saudaraku. Tentu itu adalah sebuah anugerah terbesar. Bila kita dipilih untuk menduduki sebuah jabatan yang tinggi saja, kita sudah sangat-sangat bersyukur. Ini dipilih untuk menjadi pewaris sorga. Dipilih untuk memiliki hidup kekal. Dipilih untuk mewarisi seluruh milik Allah yang maha kuasa. Karena itulah Paulus mengucap syukur. Dan dengan ucapan syukur itu pula Paulus mengingatkan kita agar kita juga turut terus-menerus bersyukur atas pemilihan tersebut. Mengapa saudaraku perlu? Karena banyak orang, terutama Kristen warisan, yang menganggap bahwa hal Allah memilih kita itu adalah sebagai hal yang lumrah, yang biasa-biasa saja. Bahkan jangan-jangan ada di antara kita yang merasa dia terpaksa menjadi Kristen. Sebab dia merasa menjadi Kristen bukanlah kehendaknya. Bukan karena kehendaknya, bukan karena pilihannya sendiri. Melainkan karena dia dilahirkan di keluarga Kristen. Karena itulah saudaraku, hari ini kita semua diingatkan dan disadarkan akan hal tersebut. Karena kasih Allah yang begitu besar bagi kitalah sehingga Allah mau memilih kita melalui orang tua kita untuk menjadi penerima keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus itu. Kita dipilih untuk mewarisi hidup kekal itu. Karena itu saudaraku, syukurilah itu. Karena orang lain belum tentu dipilih untuk itu. Tetapi saudara sudah dipilih hingga hari ini. Karena itu syukurilah itu. Tetapi saudaraku, Tuhan melalui firman-Nya hari ini meminta agar anugerah tersebut bukan hanya kita syukuri dengan mulut, dengan hati saja. Bukan. Tetapi firman hari ini mewajibkan kita. Bila kita sudah dipilih, maka kita wajib hidup sesuai dengan pemilihan tersebut. Itulah yang ditekankan oleh Paulus di ayat 15. Dia berkata, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Paulus tidak mengatakan kamu sudah dipilih maka kamu bisa berbuat sesukamu. Kamu sudah dipilih pasti kamu aman. Tidak seperti itu. Tetapi Paulus mengatakan berdirilah teguh. Mengapa Paulus harus menekankan itu? Karena Paulus menyadari setan dan iblis itu terus bekerja untuk menggoyahkan hati kita tentang pemilihan itu. Di jemaat Tesalonika sendiri muncul para guru palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Para pengajar palsu ini ingin mengambil kemuliaan Kristus bagi dirinya sendiri, yang dapat menarik orang percaya tidak lagi memuliakan Kristus. Dan di samping itu jemaat Tesalonika sendiri
Sama dengan jemaat-jemaat Kristus di tempat lain, telah mengalami beragam penindasan dari pihak penguasa dan dari pihak agama Yahudi. Namun untuk semua ancaman tersebut, Paulus memuji jemaat Tesalonika. Karena di tengah ancaman-ancaman yang besar itu, iman dan kasih mereka justru semakin bertumbuh. Mereka tetap tabah. Kita baca di pasal 1 ayat 3 hingga ayat 4. Tetapi ancaman, tantangan, dan berbagai masalah seperti itu, saudaraku, tidak akan pernah berhenti. Karena si iblis terus bekerja. Bahkan semakin hari si iblis semakin licik, semakin bengis. Karena itulah gereja sepanjang abad, termasuk kita hari ini, disadarkan. Kita diingatkan tentang ancaman itu, agar jangan ada yang terlena, yang bisa membuat kita menjadi sasaran empuk dari si iblis itu. Karena itulah Paulus menekankan bahwa cara untuk memenangkan ancaman tersebut adalah dengan berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Kalimat ini mau menekankan supaya kita tetap bertekun menghadapi ancaman penganiayaan dan ancaman ajaran palsu. Kita tidak boleh lengah sedikit pun. Kita tidak boleh terpisah atau memisahkan diri dari semua ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Paulus, yang sudah diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Kita harus memiliki tekad, dan kita harus memiliki kerajinan yang sehebat-hebatnya untuk tetap memegang, untuk tetap berpatokan pada ajaran yang benar itu. Bagi kita sekarang, karena kita sudah memiliki Alkitab yang sudah lengkap, maka kita diminta untuk tetap berpegang teguh pada ajaran Alkitab kita. Cara terbaik melawan ajaran-ajaran palsu adalah dengan tekun membaca, tekun menghayati, tekun melakukan firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sekarang hidup di zaman internet, di zaman arus informasi yang begitu derasnya dan sering tanpa saringan. Sehingga tidak sedikit dari informasi itu yang mengajarkan ajaran-ajaran yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu sangat potensial menyeret orang mengikuti ajaran palsu. Dan sudah banyak orang yang menjadi korbannya. Karena itulah hari ini kita diingatkan agar kita tidak terjerat oleh ajaran palsu. Kita harus tetap berpedoman hanya kepada Alkitab saja. Karena itu imanilah bahwa Alkitablah satu-satunya sumber kebenaran dari Allah bagi kita. Karena itu segala sesuatu, segala ajaran-ajaran yang kita terima haruslah kita uji dengan Alkitab kita. Tentu saudaraku, agar kita bisa seperti itu, kita harus sangat mengenal Alkitab kita, bukan? Kita harus sangat mengenal firman Tuhan yang tertulis di dalamnya, bukan? Kita harus sudah bergaul akrab dengan firman Tuhan, bukan? Tetapi itulah mungkin yang menjadi masalah bagi kita. Seberapa intimkah saudara dengan Alkitabmu? Seberapa intimkah saudara dengan firman Tuhan? Apakah sekedar saja atau benar-benar intim? Benar-benar intim dengan tidak ada hari tanpa membaca, tanpa mempelajari firman Tuhan. Ingat saudaraku, keintiman kita dengan Alkitab sangat menentukan terhadap kemampuan kita menghadapi semua ancaman-ancaman terhadap iman kita. Semakin kita intim dekat dengan firman Tuhan, maka semakin kita kuat menghadapi segala ancaman.
Dan selanjutnya saudaraku, di ayat 16 hingga 17 kita diyakinkan bahwa jika kita mau berpegang teguh pada ajaran firman Tuhan, dikatakan, maka Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita menghibur dan menguatkan hatimu, supaya kalian dapat mengerjakan dan memberitakan apa yang baik. Sebab Allah mengasihi kita, dan karena kebaikan hatinya, Ia membuat kita tetap tabah serta mengharapkan yang baik. Agak bingung juga bukan? Lalu sekarang apa arti perkataan itu? Pertama, itu berarti kita harus ingat dan yakini bahwa Tuhan sangat mengasihi kita sehingga kita dipilihnya. Dan saking kasihnya, Allah kita itu mau memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus saking kasihnya mau mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Karena itu saudaraku, yakinlah Tuhan akan mau melakukan apa saja dengan caranya yang ajaib untuk memenangkan kita dari segala ancaman penindasan dan ancaman ajaran palsu manapun. Karena itu jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Yang kedua, firman tadi juga berarti bahwa Tuhan akan menganugerahkan kita penghiburan kekal. Ketika kita menghadapi penindasan dan ancaman lain, sebentar mungkin kita akan bersedih, sebentar mungkin kita akan kecut. Tetapi setelah itu Allah melalui Roh Kudus, melalui Roh Penghibur itu akan menghiburkan kita, menguatkan kita untuk terus bertahan, lalu bangkit. Sehingga kita menjadi kuat, menjadi tabah, menjadi berani, dan punya kemampuan menghadapi segala macam ancaman manapun. Penghiburan itu tidak akan berhenti. Penghiburan seperti itu tidak akan habis. Karena sifatnya Roh Penghibur itu, Roh Kudus itu adalah kekal. Dan berikutnya saudaraku, karena kita punya pengharapan akan kehidupan kekal itu yang membuat kita akan bertahan, akan kuat. Sama seperti seorang ibu yang bertahan dan menjadi sangat kuat ketika melahirkan. Mengapa? Karena dia sangat berharap akan melihat wajah bayi yang sangat dikasihinya itu, yang sudah 9 bulan dikandungnya itu. Saudaraku, kita akan bertahan, bahkan kita akan mampu bersukacita di masa-masa sukar bila kita mau berharap akan kehidupan kekal di balik semua penderitaan itu. Dan yang terakhir saudaraku, firman tadi berarti bahwa kita akan dikuatkan untuk melakukan perkataan dan perbuatan dan pekerjaan baik. Ketika kita ditindas, bisa muncul keinginan untuk membalas. Bisa muncul keinginan untuk memaki-maki mereka. Tetapi saudaraku, bila kita berpegang pada firman Tuhan, kita justru menjadi sebaliknya. Bukan memaki, bukan membalas, tetapi kita akan semakin melakukan kebaikan. Kita akan membantu mereka, akan semakin mengasihi mereka, dan akan semakin memberkati mereka yang menindas kita. Bila kita berpegang teguh pada ajaran firman Tuhan, maka ketika kita ditindas oleh orang lain, oleh kelompok lain, kita tidak akan membalas dengan kejahatan, tetapi sebaliknya kita akan membalas dengan segala kebaikan. Dengan cara itulah maka kita menunjukkan bahwa kita ini benar-benar adalah orang pilihan Tuhan. Kita adalah benar-benar calon-calon penghuni sorga. Kita ini adalah benar-benar pewaris kerajaan Allah. Karena itu saudaraku, hari ini Tuhan mengajak kita akrablah dengan firman Tuhan. Dan berpegang teguhlah hanya kepada ajaran firman Tuhan. Sehingga kita mampu menghadapi segala ancaman penindasan dan ancaman ajaran palsu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang memberi kami sukacita. Terima kasih karena Engkau memberi kami kasih karunia-Mu dengan memilih kami menjadi anak-anak-Mu pewaris kerajaan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami dengan Roh-Mu agar kami tetap berdiri teguh menjaga kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Dan kami menjadi anak-anak-Mu yang sangat dekat dengan firman-Mu. Sehingga kami bisa tetap berpegang teguh hanya pada firman-Mu. Dan itulah yang menguatkan kami menghadapi segala macam ancaman dari penindasan maupun dari ajaran palsu. Ya Tuhan kami yang maha baik, tetaplah bersama kami. Karena tanpa Engkau, kami tidak bisa melakukan yang benar. Hanya Engkaulah andalan kami. Hanya Engkaulah kekuatan kami dan pelindung kami dan gembala kami yang agung. Hidup kami akan tetap tenang, akan tetap penuh semangat dan sukacita. Hidup kami akan tetap optimistis menjalani segala macam ragam kehidupan bila Tuhan beserta dengan kami. Baik dalam keluarga kami, dalam bisnis kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam pelayanan kami, dan dalam semua kegiatan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Hamwa kadongan nuaik tapasahat mapiliata. Huhut marede mahitas yang nomor 435 ayat sada dohot ayat tulu. Arolo polop toniki ay nang dito Gus Yesusi aku sudi bigimai salas roha kumandoki Jong mahita saluhutna. Tu Yesus sahat moluki salilini lelendai rabdo tau ende honma ende kula ing baruda solange tiki dong jopang Yesus Tuhaki tode nama Katangya koma piliata ali di bata manamina di banua gijang odo haroroan saluhut selehon-lehon nadengka dohot nasauli basa na mauliutus kupasahat tami masyan na nilehom mituhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutsus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asala putadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu,
Saya saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami. Songo panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaor hom madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.